Halo sahabat bio, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang kembali di channel saya Vita Aryani dan di video kali ini kita akan membahas mengenai sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Nah teman-teman, apakah kalian sudah melihat videoku sebelumnya yaitu tentang gambaran secara umum sel prokaryotik dan sel eukaryotik? Tentunya, setelah kita mengetahui gambaran secara umum tentang sel prokaryotik dan sel eukaryotik, maka akan lebih baik jika kita mengetahui detail antara keduanya ya, supaya kita lebih paham lagi tentang sel tersebut. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Di sini aku meringkas 24 perbedaan antara kedua sel tersebut. Yuk kita lihat satu persatu. Pertama, kita akan membahas mengenai definisi antara sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Sel prokaryotik berasal dari bahasa Yunani yaitu pro dan karyon. Pro artinya sebelum dan karyon artinya inti atau nukleus. Jadi, sel prokaryotik adalah sel yang tidak mempunyai nukleus, kromosomnya hanya terkonsentrasi di satu daerah, dan juga tidak mempunyai organel bermembran. Sedangkan sel eukaryotik berasal dari bahasa Yunani yaitu eu dan karyon. Eu artinya baru atau setelah, karyon artinya inti atau nukleus. Jadi, sel eukaryotik adalah sel yang mempunyai nukleus dan organel bermembran. Nah, apa saja sih yang termasuk sel prokaryotik dan apa saja yang termasuk sel eukaryotik? Yang termasuk sel prokaryotik contohnya adalah bakteri dan archaea. Sedangkan sel eukaryotik contohnya adalah hewan, tumbuhan, fungi, dan protista. Nah, teman-teman, di sini ada ilustrasi mengenai bagaimana bentuk dari sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Contoh dari sel prokaryotik ini adalah pada bakteri. Bisa kalian lihat pada gambar ya. Sedangkan untuk sel eukaryotik, contohnya di sini adalah gambar dari sel hewan ya. Coba kalian perhatikan kedua gambar tersebut. Apakah kalian sudah bisa mengenali perbedaan antara sel prokaryotik dan sel eukaryotik? Nah, yuk kita lanjut ke perbedaan selanjutnya, biar lebih paham lagi ya. Perbedaan selanjutnya adalah ukuran sel tersebut. Sel prokaryotik berukuran 1-10 mikrometer, sedangkan sel eukaryotik berukuran 10-100 mikrometer. Artinya, sel prokaryotik jauh lebih kecil dibandingkan sel eukaryotik. Perbedaan yang kelima adalah tipe sel. Sel prokaryotik menyusun organisme uniseluler, sedangkan sel eukaryotik menyusun organisme multiseluler. Perbedaan keenam adalah nukleus. Dari definisi tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa sel prokaryotik tidak memiliki nukleus, sedangkan sel eukaryotik memiliki nukleus. Perbedaan ketujuh adalah jumlah kromosom. Sel prokaryotik memiliki satu kromosom, sedangkan sel eukaryotik memiliki lebih dari satu kromosom. Perbedaan kedelapan adalah bentuk dari DNA. Bentuk DNA dari sel prokaryotik adalah sirkular, sedangkan sel eukaryotik adalah linear. Perbedaan kesembilan adalah sel prokaryotik tidak memiliki lisosom dan peroksisom, sedangkan sel eukaryotik memiliki lisosom dan peroksisom. Perbedaan ke-10 adalah sel prokaryotik tidak memiliki organel yang bermembran, sedangkan sel eukaryotik memiliki organel yang bermembran. Misalnya mitokondria, aparatus Golgi, kloropas, dan retikulum endoplasma. Perbedaan selanjutnya adalah terkait mikrotubulus. Sel prokaryotik tidak ada atau jarang memiliki mikrotubulus, sedangkan sel eukaryotik memiliki mikrotubulus yang kompleks. Perbedaan ke-12 adalah sel prokaryotik tidak memiliki retikulum endoplasma, sedangkan sel eukaryotik memiliki retikulum endoplasma. Perbedaan selanjutnya adalah sel prokaryotik dan sel eukaryotik memiliki ribosom. Akan tetapi, ribosom sel prokaryotik ukurannya lebih kecil dari sel eukaryotik. Perbedaan nomor 14 adalah sel prokaryotik tidak memiliki mitokondria, sedangkan sel eukaryotik memiliki mitokondria. Nah, untuk yang nomor 15 ini adalah persamaan antara kedua sel tersebut, yaitu mempunyai vesikel. Perbedaan yang ke-16 adalah sel prokaryotik tidak memiliki aparatus Golgi, sedangkan sel eukaryotik memiliki aparatus Golgi.
Selanjutnya, sel prokariotik tidak memiliki kloropas, sedangkan sel eukariotik memiliki kloropas, namun hanya terdapat pada sel tumbuhan. Nah, selanjutnya terkait dengan flagel. Kedua sel ini mempunyai flagel, namun perbedaannya di sel prokariotik, flagel biasanya disusun oleh satu serat mikrotubulus, sedangkan di sel eukariotik biasanya tersusun dari banyak mikrotubulus. Nah, nomor 19 ini adalah persamaan kedua sel tersebut, yaitu keduanya mempunyai vakuola. Nomor 20 adalah dinding sel. Sel prokariotik memiliki dinding sel yang tersusun dari peptidoglikan, sedangkan sel eukariotik mempunyai dinding sel yaitu pada tumbuhan dan fungi, dan tersusun dari selulosa. Perbedaan selanjutnya adalah terkait dengan reproduksi. Organisme yang bersel prokariotik akan bereproduksi dengan cara aseksual, sedangkan organisme yang bersel eukariotik akan bereproduksi secara seksual. Nah, selanjutnya terkait dengan replikasi. Pada sel prokariotik hanya memiliki satu titik ori untuk memulai replikasi, sedangkan sel eukariotik memiliki banyak titik ori untuk melakukan replikasi. Nah, bagi yang belum tahu, titik ori memiliki kepanjangan yaitu origin of replication, artinya memulai untuk replikasi. Perbedaan nomor 23 adalah glikokalis. Glikokalis adalah kapsul yang menyelubungi sel. Pada sel prokariotik memiliki glikokalis, sedangkan sel eukariotik tidak memiliki glikokalis. Perbedaan yang terakhir adalah membran plasma. Sel prokariotik tidak memiliki karbohidrat dan sterol pada membran plasmanya, sedangkan sel eukariotik memiliki karbohidrat dan sterol pada membran plasmanya, dan fungsinya sebagai reseptor. Nah, sahabat bio, dari penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa sel prokariotik adalah sel yang sederhana, sedangkan sel eukariotik adalah sel yang kompleks. Oke sahabat bio, pembahasan kita di video kali ini sudah selesai. Semoga apa yang tadi kita bahas bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Sampai jumpa lagi.